jemaat Palalo semua dinya upa kipu upa paraya kipu paraya sola temai toni po paraya angki tento masini dede prosito talin timiti poni poni kendege ma bau busarumu langam ma bau panden mandu di wudu kure sumangana aturi yatu kitana jemaat baila koto tanena unoko ya temai kegiatan mak tumbuk ki umpuni pua matua mak barung ta alamoinan ta dientan tama kami nombang kure sumaga iyo na susun meloy do sa padem parumay da dua. Awas tu. Tabi lako na batuan ko na kay do may tota. Pientan kami nombay. Kau kan masih larian nang kota. Inan naman tu tanta. Magasa pa nila lah. Bunga kadanku gua selamat sita memalik paiman sirompa kaboro lantainan panguranderandean. Selamat siang dan salam bagi kita semua. Tabe laku olona Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah Gereja Toraja, Badan Pekerja Klasis Sangalak Selatan,
tabe la kolona turun to mak parenta lain dia nanti tondok la butuna demi batu pira-pirainan baka tabe la ko turun to parenge tabe la ko kita mintu toko agama tumak diren lantai atau totemo baka tabe la ko Bapak Ibu Pendeta tu tasi solan totemo tabe lako Bapak Ibu Majelis Gereja tumak diren lan tangga-tangga tasolanasang sia tabe lako mintu jemaat-jemaat turampo lantainan totema tabe lako lona Bapak Ibu pendidik bakapa tabe lako olona mintu pengurus klasis OIG tumak diran lante atau totemo kotole kubasan kitu susunan acara lante atau totemo ya matu mangka mau dipogo tu iring-iringan pelayan si sola arak-arak kaletuan si sola ma parapa nah si taruna tu la tepogau ya motu kami namban nah lan kami namban dan tu pembacaan sejarah gereja si taruna yang namangka kami namban ya motu laporan panitia pentabisan si taruna yang namangka laporan sambutan yang pertama dari Badan Pekerja Klasis Sangalak Selatan, sambutan yang kedua dari pemerintah, dan sambutan yang ketiga dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris Wilayah. Si taruna yang namang kato menta malelang namane mangkato menta maki istirahat batu zaman kuasi dan namang kato penutup dari yang tu lingkana acara latau lai lante atau totemo na totemo la menta maki acara yang tu kami nomban kepada Bapak Pendeta disilakan. Kombongan masalok na buang matua may komite bungkay batuta penanian itu NJNE nomor 4 ang kamisa na ang kedua indeko esang mane indeko tamenani indeko esang bara indeko tapudi puang
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua Roh Kudus kepadamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Secara singkat jemaat, silakan. Kure semangat tabe sama irisan siman angga solanasang dolo laku masa ya te sejarah berdirinya jemaat Balalo mekutana ki maniku mua nato salian jo mai kombongan inde Balalo yanna gedung gereja o taeku ma gereja inde tapi yanna pa inan sia katuan langan lawan inde jemaat Balalo ya matoko diben umbasa ya te sejarah berdirinya jemaat Balalo. Latar belakang berdirinya jemaat Balalo di sekitar tahun 1960-an setelah masyarakat Balalo kembali dari pengungsian sebagai akibat dari pemberontakan DITII pada waktu itu, sehingga masyarakat Balalo berhamburan ke keluarga-keluarga untuk mengungsi. Masyarakat waktu itu memang multi agama. Ada Aluk Todolo, ada agama Islam, dan ada agama Katolik. Di samping itu, setelah berada di pengungsian, ada beberapa keluarga yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di antaranya Ambe Salea Batune Edi yang waktu itu dibaptis di jemaat Batualu dalam pengungsian di sekitar sekarang desa Batualu. Yang kedua Ambe Tapi Batune Eduma yang waktu itu dibaptis di jemaat Turunan. Dan yang ketiga Pongsimuruk Batune Bangun yang waktu itu dibaptis di jemaat Batualu. Dan yang keempat Neelita, 3 bersaudara waktu itu dibaptis di jemaat Buntu Masake. Seiring berjalannya waktu, maka tahun 1962 dengan berdirinya cabang sekolah dasar Yayasan Perguruan Kristen Toraja di Balalo, dengan ditempatkan seorang guru negeri dan 2 orang pegawai swasta yang ditempatkan oleh YPKT. Mereka inilah yang berembuk dan merencanakan untuk memanggil pelayan karena mereka sangat kehausan setelah kembali di tempat ini. Yang waktu itu dipanggillah guru jemaat, diantaranya guru jemaat Bapak Pesima dari Batualu, guru jemaat Pebode juga dari Batualu,
dengan pendeta waktu itu adalah Bapak Pendeta almarhum HM Sombolinggi. Seterusnya beberapa pendeta. Awal kehadiran tempat ibadah dengan menggunakan lumbung sebagai tempat ibadah sementara. Sekitar tahun 1965 tempat ibadah dipindahkan ke gedung SD YPKT Balalo dan dinyatakan sebagai tempat kebaktian Balalo. Dari gereja Toraja Jemaat Batu Alu, majelis jemaat pada waktu itu diantaranya almarhum Markus Pondan, almarhum S. Bungin, almarhum Samuel Tarapa, almarhum Lobo Dorri, dengan jumlah anggota 10 kakak. Kemudian dari tahun 1965 sampai 1975 berubah dari tempat kebaktian menjadi cabang kebaktian Balalo dengan jumlah anggota 20 kakak. Kemudian dari tahun 1975 anggota jemaat menyetujui untuk membangun kembali gedung gereja yang baru yang dipindahkan dari Perangian ke kebun Nenek Riko dekat rumah Nek Rina dengan panitia pembangunan pada waktu itu almarhum Yesenga ketua, 2 Petato, kemudian sekretaris JS Patintingan dan bendahara Nasir Pasongli. Dari gedung gereja inilah majelis dan anggota jemaat menerima surat verifikasi dari Klasis Sangala dulunya untuk didewasakan menjadi gereja Toraja Jemaat Balalo. Maka pada tanggal 10 Desember tahun 1994 diputuskanlah dalam sidang Klasis Sangala di Jemaat Tongko yang sekarang menjadi Klasis Sangala Barat. Pendeta yang aktif pada waktu itu adalah pendeta almarhum Daniel Pajam sebagai pendeta unit 3 yang melayani 9 jemaat. Peletakan batu pertama pada tanggal 20 Juli 1990 yang berdoa pada waktu itu sebelum peletakan batu pertama adalah Bapak MT Pariakan BA. Seiring berkembangnya waktu, Klasis Sangala dimekarkan menjadi 3 klasis. Klasis Sangala, Klasis Sangala Barat, dan Klasis Sangala Selatan. Jemaat Balalo berada pada Klasis Sangala Selatan. Sehingga tahun 1997 Jemaat Balalo menjadi jemaat penghimpun persidangan klasis pertama
di wilayah Klasis Sanggala Selatan. Selanjutnya, setelah persidangan pertama Klasis Sanggala Selatan selesai, maka jemaat melanjutkan pembangunan gedung yang sudah permanen. Maka pada tahun 2002 ditempatilah gedung gereja tersebut. Pendeta yang melayani pada waktu itu adalah Bapak Pendeta SK Strop STH yang juga melayani di jemaat Sion Songgo dan menkonsulen jemaat Balalo. Seiring dengan penguraian pendeta SK Strop STH pada tahun 2009, maka jemaat Balalo diberikan tenaga proponen, yaitu Ibu Yustia Patari STH. Setelah 2 tahun dan selesai masa proponen, maka pada tanggal 10 April 2014 maka Yustia Patari STH diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-890. Setelah 5 tahun masa pelayanan menjadi pendeta di jemaat Balalo, maka dilakukanlah penguraian pada tahun 2019. Selanjutnya oleh tenaga proponen Ibu Hisponi Lapu STH, dan pengurapannya diadakan menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1192, dilakukan pada tanggal 29 November 2021 dengan jumlah anggota jemaat Balalo sebanyak 60 kakak. Itulah sejarah singkat yang boleh kami bacakan dengan berdirinya jemaat Balalo. Terima kasih. Kombongan masalok na puang laung basaki Pak Budian batu pembacaan Mazmur secara berbalasan dari kitab Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Kita akan menyanyikan Mazmur 84, alangkah indah bagiku ya Tuhan kediaman-Mu. Tempat rumahku
mengaku dosa kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Bila kurenung dosaku padamu, ya Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai hamba Allah saya beritakan berita anugerah pengampunan dari Tuhan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ajaib benar anugerah. Setelah itu ada persembahan pujian vokal grup gabungan Padang Tokesan dan Butuh Tokesan. Ajaib benar anugerah. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku diteguh ciptaan baru.
Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih dan rahmat besertamu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan persembahan pujian vokal grup gabungan.
Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu luar biasa besar kami nikmati. Kami boleh melihat rumah Tuhan ini boleh selesai dengan baik. Engkau perkenankan kami, tangan-tangan kami yang hina dan terbatas penuh dengan banyak sekali kelemahan, untuk turut serta dalam pembangunan rumah Tuhan. Kami syukuri semuanya. Kami berkumpul bersama hari ini di pelataran rumah Tuhan di tempat ini, karena kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarkan rumah ini sungguh-sungguh menjadi tempat ungkapan kecintaan kami kepada Tuhan. Betapa kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Tolong hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, agar sungguh-sungguh kami boleh memahami dan mengerti apa kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan sungguh-sungguh Bapa, kami semakin mengerti hal terpenting, hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16, saya baca beberapa ayat. Injil Yohanes pasal 16, saya baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 16, 13 sampai ayat yang ke-20 tentang pengakuan Petrus. Saya bacakan saudara firman Tuhan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Petra, batu karang. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu bagian firman Tuhan yang saya pikir kita tahu dengan baik tentang pengakuan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu pertanyaan penting Bapak Ibu sekalian, pertanyaan paling dasar adalah, apa yang luar biasa dari pengakuan ini sebenarnya? Apa yang luar biasa dari pengakuan? Sampai Tuhan bilang, Tuhan Yesus yang katakan ya, Petrus luar biasa pengakuanmu.
Ini bukan presiden yang kasih tahu, tapi langsung Bapa dari surga. Coba lihat ya. Luar biasa pengakuan Petrus, dan yang luar biasa adalah di atas pengakuan mulu akan dibangun gereja Tuhan. Dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi jangankan longsor, jangankan banjir. Kalau gereja dibangun di atas pengenalan pengakuannya kepada Tuhan, alam maut pun tidak akan kuasai. Saudara, ini luar biasa pengakuan ini. Apa yang istimewa dari pengakuan ini, saudara? Ya. Di atas pengakuanmu Petrus akan kubangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasai. Saya berpikir ternyata pesan penting pertama, gereja Tuhan itu tidak dibangun pada soal berapa banyak orang pintar di dalam. Gereja Tuhan tidak ditentukan pada seberapa banyak orang kaya di dalam, tidak. Yang paling menentukan gereja Tuhan bisa berdiri terus kokoh sampai hari ini bukan seberapa banyak orang pintar, seberapa banyak orang hebat, seberapa banyak pejabat di dalam, tapi seberapa jauh jemaatnya kenal Tuhan dengan baik. Saya mau kasih contoh. Tadi kan Om tanya tuh yang apa? Om yang berapa tadi? Yang bait suci, saya langsung ingat. Bapak Ibu tahu, nanti baca di kitab 1 Tawarikh berapa biayanya itu bait suci yang dibangun Salomo. Nanti baca di kitab 1 Tawarikh pasal 29. Bahan yang disiapkan Daud untuk membangun bait suci pertama, ya. Bapak Ibu ingat bait suci pertama dibangun oleh Salomo, bahan-bahannya disiapkan oleh bapaknya Daud, sama nako pangmutua, kata orang ini kolanggaragi, nako panang menanggaragi. Tapi Daud siapkan semua bahannya. Saya tidak bisa hitung dengan pasti berapa RAB-nya. Bait suci, tapi yang saya bisa hitung, saya coba-coba hitung emasnya saja. Ya, nanti baca di kitab 1 Tawarikh, emas saja, emas di luar perak, di luar permata, di luar tembaga, di luar kayu, otak-otak, singa-singa, emasnya saja, Bapak Ibu tahu, 8.000 talenta. 3.000 disiapkan Raja Daud, 5.000 disiapkan oleh jenderal-jenderalnya, kepala pasukan. Jadi emasnya saja bait suci pertama itu dibangun dengan berapa talenta? 8.000 talenta. Bapak Ibu tahu berapa itu 8.000 talenta? 1 talenta itu 34 kilogram. Bukan gram, kilogram. Yang tak pakai emas, gram saya relax. Siapa tuh pakai emas ini saya kilo toh? Coba bayangkan, jadi 1 talenta itu 34 kilogram. Jadi kalau 1.000 talenta itu sama dengan 34.000 kilogram atau 34 ton. Oh. Karena bisa kontainer ini 8 ton lah. So, jadi ya 34 ton. Kalau bisa bayangkan tuh. 1.000 talenta. Kalau 8.000 talenta, kok berarti 272 ton atau 272.000 kilogram emas. 1 kilogram itu berapa gram? 1.000 toh? 1.000 gram. 1 kilo itu 1.000 gram. 1 kilogram itu, 1 gram itu berapa rupiah? 800 lah, biasa malah kau pegadaian toto. Oh 800 kalau Pak Pendeta deh, kalau 800.000 per kau ngerti ibu? Jadi saya coba kali-kali saja, kalau mau kali 500.000 saja, kalau kali ke 500.000 saja, itu berarti kalau 500.000 saja maka 8.000 talenta emas itu sama dengan kira-kira 136 triliun. Tapi bisa bayangkan APBD-nya Tanah Toraja 1 triliun lebih saja toh. Jadi 136 tahun itu namanya memang bisa atau mana emasnya toh. Saya bisa bayangkan saudara. Jadi Bapak bisa bayangkan hebatnya punya bait suci. Tapi hari ini lempar ke jauh. Lempar ke jauh. Bapak bisa bayangkan kalau sekedar kemegahan semua ini. Nah, dalam cerita saya nggak tahu, kalian dulu lihat dah, mesti boleh apa toh? Jadi luar biasa, saya mau bilang, kalau sekedar ukuran kemegahan, saya berapa kali pernah bisa, saya bilang luar biasa. Luar biasa. Tapi pada saat yang sama, mungkin 2-3 minggu lalu, saya pulang dari daerah Rompong, sang jemaat Salukanan, kita naik mobil sampai di daerah kanan Dede, baru kita masuk lagi naik motor 1,5 jam kira-kira. Karena rata-rata butuh motor tama 1,5 jam ya naik motor sama campur jalan kaki ya.
Saya pergi ke suatu jemaat yang sempat hilang 20 tahun. 105 tahun 1954 jemaat itu diusir semua, beberapa harus mati karena mempertahankan imannya. DITI 1954 mereka semua tinggalkan kampung, semua dibakar, gereja habis, seluruhnya habis, kampung kosong. Tapi 20 tahun kemudian mereka kembali ke sana membangun gerejanya. Coba lihat ya, kalau iman masih ada, gereja itu pasti ada. Orang boleh hancurkan kampungnya, orang boleh hancurkan rumah Tuhan, gedung gerejanya, tapi jemaat itu tidak akan pernah. Nah, saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan hari ini. Petrus, di atas pengakuanmu, di atas pengenalanmu tentang Tuhan, akan kubangun gereja. Jadi Bapak Ibu, pesan penting pertama, gereja Tuhan tidak dibangun pada seberapa banyak orang pintar, seberapa banyak orang hebat dan segala, bukan. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bait suci tidak penting, penting. Rumah Tuhan penting, penting. Waktu umat Israel bait suci pertama dihancurkan Nebukadnezar, mereka dibuang ke Babel, 70 tahun dibuang ke Babel, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Mau bangun kembali lagi bait suci. Waktu itu Nabi Hagai marah sekali. Sebab apa? Waktu orang pulang dari pembuangan mau bangun kembali bait suci, sibuk bangun nggak tahu na torro salama bait suci, sampai Nabi Hagai mengatakan, sudah patut kau tinggal dalam rumahmu, melolu penamu keramik marmer mete bonon poma tuh hancur. Jadi kalau ditanya bait suci penting, penting. Tapi saya katakan ada hal yang jauh lebih penting. Pengenalan tentang Tuhan. Pengenalan kita. Hari ini firman Tuhan katakan, di atas pengakuanmu akan kubangun gereja. Di atas pengakuanmu akan kubangun gereja. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya coba cerita ini tadi ya. Poster. Tuhan Yesus bilang begini, sama murid-murid, menurut orang banyak bilang apa? Murid-murid bilang apa? Oh, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah seorang dari para nabi. Oke, itu menurut orang. Urusan na itu. Apa-apa karena ada Asyana peduli. Orang lain bilang Elia, oke. Orang lain bilang Yeremia, oke. Urusan itu. Tapi menurut buku kalian, amindan. Saudara, apa yang menarik? Orang lain mau bilang apapun tentang Tuhan, Tuhan nggak peduli. Yang Tuhan mau dengar adalah apa? Pengakuanmu sendiri, ucapan pribadimu, penghayatanmu sendiri secara pribadi tentang siapa Tuhan dalam hidup. Ujung-ujungnya yang Tuhan mau dengar, iman kita. Ujung-ujungnya yang Tuhan mau dengar adalah ucapan bibirmu sendiri tentang siapa Tuhan. Iman kita. Bapak Ibu ingat perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan? Ingat ya? Dia 12 tahun sakit pendarahan. Injil Markus pasal 5 mengatakan dia 12 tahun sakit pendarahan. Semua mintu saya nggak pakai maaf dampi tidak sembuh. Seluruh hartanya habis, tidak sembuh. Keadaannya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Semua dokter didatangi, tidak ada kesembuhan. 12 tahun pendarahan. Apa yang terjadi? Satu kali Tuhan Yesus lewat di kampungnya. Dia datang dari belakang, dia bilang apa? Asal ku sentuh saja jubahnya. Saya waktu tebang ke bayun kan, saya pegang saja jubahnya, pasti mono. Dia datang dari belakang, dia sentuh jubah Tuhan, dan pas dia pegang jubah Tuhan, apa yang terjadi? Begitu dia pegang jubah Tuhan, sakitnya yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, sakitnya yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan oleh uang berapa banyak pun, begitu dia sentuh jubah Tuhan, sembuh. Dan Bapak Ibu ingat cerita itu? Waktu dia pegang jubah Tuhan dan dia sembuh, apa yang terjadi waktu itu? Langsung menggiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbalik sama murid-murid. Tuhan Yesus bilang gini sama murid-murid, dia kontu bayu. Saya pegang jubahku. Apa jawab murid-murid? Murid-murid bilang begini, oh mimiku tano ingat tuh bayu minang budalukin dite. Si ruam itu tonto bayu mi. Artinya apa? Kalau Tuhan sampai tanya, siapa yang pegang jubahku? Padahal budalu tauin dia itu yang menyentuh jubah Tuhan. Artinya apa? Tuhan tahu, Tuhan merasakan
di antara sekian banyak orang yang menyentuh jubah Tuhan, ada satu sentuhan yang berbeda. Ada satu pengakuan iman yang berbeda. Banyak orang menyanyi, tapi Tuhan tahu ada satu pujian yang berbeda. Terus yang kota ke Jakarta Pirang Bumi, bapak-bapak, kan tak mau namanya parani, jadi tak nanya itu suara musik biasa. Dari suara musik dosa dengan G, dia nyanyi dosa dengan F. Jadi agak melani ma vokal grup terus ikut mau benin tuh pernah mau di bumi. Kalau siswa itu tentang sama aku ya, dia mana betul betul nih semangat melani. Nanti ganggu tak kota cantik terganggu lantai. Mau tuh tak sial. Saudara, apa yang saya mau katakan? Coba luar biasa ya. Nah, sentuhan pribadi. Orang tanya apa Alfred? Coba lihat ya, bagaimana pengenalan kita tentang Tuhan itu mengubah hidup kita. Di atas pengakuan bangun. Orang bilang pendeta apa istimewanya itu pegang jubah Tuhan. Apa todore ya to lo basiari ton toy bayun na pungay na budo to si rono ba pungay na tawar na. Mondo. Iman apa? Pengenalan seperti apa? Pengakuan seperti apa yang ada dalam benak ibu yang sakit, yang betul-betul luar biasa sampai begitu dia sentuh jubah Tuhan sembuh. Saya juga ingin punya iman seperti itu. Bapak Ibu tahu, orang pendarahan itu dalam agama Yahudi, keyakinan agama Yahudi, orang pendarahan itu sama dengan orang kusta. Orang kusta selalu dianggap najis. Dan dalam agama Yahudi, keyakinan agama Yahudi, kalau yang najis itu menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, yang terjadi adalah yang tidak najis jadi najis. Perempuan ini 12 tahun pendarahan, dia bukan sekedar najis banget. Sampai luar biasa, namanya piras yang dipakai tidak bisa sembuh. Dia tahu dirinya najis luar biasa. Tapi begitu Tuhan Yesus lewat di kampungnya, dia datang dari belakang. Kenapa harus dari belakang? Sebab tidak mungkin dari depan. Yang nala jome bukan toy pong Yesus, pasti noko murid-murid. Daun itu pong Yesus najis dah. Dia datang dari belakang. Dia bilang dalam hatinya, asal saya sentuh. Dia tahu dirinya najis luar biasa, tapi dia berani sentuh. Dan luar biasa, begitu dia sentuh jubah Tuhan, apa yang terjadi? Begitu dia sentuh jubah Tuhan, apa yang terjadi? Bukan Yesus yang menjadi najis, tapi justru perempuan itu yang menjadi sembuh dan tahir. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Perempuan ini punya satu keyakinan luar biasa. Dia berani sentuh jubah Tuhan sebab dia tahu, dia yakin satu hal, bahwa apa? Dosaku besar, sakitku berat, tapi saya percaya kasih Allah itu jauh lebih besar. Kalau sang ibu tidak yakin tentang kuasa Allah yang luar biasa, dia tidak akan pernah sentuh jubah Tuhan. Jadi Bapak Ibu coba lihat apa yang mengubah hidupnya, pengenalannya tentang Tuhan. Cerita, hitung pujo apa di Bekasi itu tempat saya melayani. Ada satu keluarga pelaut. Pelaut itu kan jarang-jarang di rumah kan. Lihat, kita ke pelaut deh. Beda dari Buddha. Pelaut kan jarang di rumah toh. Biasanya ya 2 bulan di darat, 10 bulan di laut. Bukan di laut, di kapal maksudnya kan. Sabayana di laut kedinginan. 10 bulan di kapal. Jadi jarang di rumah. Jadi kalau saya berkunjung ke rumah mereka, paling ketemu istri tante itu. Tante. Yang saya mau cerita, dia punya 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi 3 perempuan mana sama, tutuna sama sekolah. Dia TPMU ane bisa dia anak kedua, tapi nakalnya luar biasa. Bapak Ibu saja bayangkan, dia tamat SMA kemarin 3 tahun tapi 4 sekolahnya. Jadi jago memang ya, tak ini 1 pintu ya. 3 tahun 4, tapi kalau mau tahu siari itu, tapi apa pasti pulang. Jadi kalau selalu bikin ibunya menangis, tapi yang luar biasa ibunya apa? Tiap kali saya datang berkunjung di rumah, oh tante apa kabar? Sehat-sehat ya. Sudah mau tante, nah, kita berdoa dulu, apa yang mau didoakan? Tidak usah banyak-banyak didoakan, tapi kalau mau bilang ini. Dan mudah-mudahan persembahan. Yaitu adimi bibene malapuna sangsia. Yaitu adimi bibene malapuna sangsia. Yaitu ondo kepala tuh na tiap bulan siat tiap bulan saya kirim uang asing. Oh, aman ya toh. Ya bang, jadi mi pandita pemuan ya. Sampai kan ini nampak tuh mangitaru nanti bete.
Pasamayangan di kapan kita, mudah-mudahan nata masih SMA, nama kuliah sia, nama aja masya, nade duka sia di KPB dan polo ya. Coba kan 2 seorang ibu tuh ya. Cuman atau jadian tadi karena jomblo, tentang ngadu kalau mau boleh. Pasamayangan di pandita, itu 2 seorang ibu tuh. Ya nah papa anak, saya ngadu ke tembean. Jarang-jarang ke jomblo motor, jadi pas datang di rumah apakah kalau gimana kabar, kapan turun dari kapal? Baru hari Minggu lalu Pak Pendeta. Gimana kabar? Sehat? Mana tante? Oh ini ya tantamu juga. Adik-adik itu yang cewek-cewek sana sana. Ya tuh pemuan yang bah. Ada mau deketan itu pandita. Mesakian dulu tuh itu. Oh kenapa kak? Nah sangat mana waktu pindah sekolah tiap tahun di Jakarta sekolah swasta belasan juta untuk pindah sekolah. Jadi saya sudah bilang sama tante. Pokoknya tambah bang kan nama tambah SMA TBT. Oh pokoknya tamat SMA tidak usah kuliah Pak Pendeta. Bagaimana mau kuliah? Sedangkan SMA saja 3 tahun nampak sekolahnya. Bagaimana mau kuliah 5 tahun? Bisa-bisa 10 kampusnya katanya. Jadi saya sudah bilang sama tante tidak usah kasih sekolah kuliah. Pokoknya tamat SMA kita belikan traktor kirim sama neneknya di kampung. Kuota itu dalam Alkitab sudah tahu kalian di traktor. Itu bapaknya. Tapi mamanya tiap kali pandita pasamayangan. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia katekisasi, jadi khusus tongan. Pokoknya saya kasih perhatian. Hampir ya mau paling rajin khusus sembahyang sama ya. Itu yang terjadi sampai dia mau tamat SMA CD. Kami retret di puncak sebelum CD. Wah, malik kamar retret. Di Suang Garaga surah janji lah foto-foto ke Tuhan, teman-temannya bikin 1 lembar, dia 3 lembar. Ku tambah sih bisa sama nena. Oh, ya mau tuh paling mandu tuh bang, ya dari tiru tuh tangina. Oh, luar biasa itu tipe deh. Berubah. Bang SMA CD, habis CD dia kuliah pelaut seperti bapaknya. Saya sudah lupa, saya sudah tidak banyak komunikasi dengan dia. Sampai 1 semester berjalan, saya ingat itu jam 9 malam kurang lebih. Nggak tahu mau kurus bang, sama komunikasi gitu. Jam 9 malam kurang lebih. Telepon di rumah bunyi, mama nama telepon manerang gitu gamarang tulang langsung pagi Pak Pendeta. Kenapa tante? Anak panas salur hati ini betul bari. Waduh mana sulit kuala nilai nana. Oh betul bari. Pak Pendeta kalau 8 mata kuliah 4 masuk nilainya tidak apa-apa ji. Ini 8 mata kuliah 88 tidak ada nilainya. Kuan nama narang siapa itu nana kuan narang patalen talen boleh datang ke kelas. Tiap hari pamit dari rumah 2 jam ya, dia tinggal di Bekasi Cibitung ke Tanjung Priok 2 jam pergi 2 jam pulang. Pergi tiap hari kasih uang talen datang kelas. Jadi, nah mau Pak Pendeta ku telepon kami minta tolong lu nate Pendeta ku apa? Gimana tante ku yo? Daro di kaku petada Pendeta ku apa? Yang pertama Pak Pendeta, pasambayangan taruh jadi mi Pak. Ku kalau pinang ku yo talen mau pasambayangan itu sebab di komantana mo itu. Yang kedua, Pak Pendeta bulan depan om mau turun dari kapal si Pak Kada, om di ada lalu dikandalin di traktor TPT. Yang mana aku pemuan itu, masa tanah lama kuliah. Bayangkan, kata-kata ibunya itu saya ingat gitu. Ya sudah, bapaknya pulang, saya ketemu di gereja om. Nah itu namanya ya, gitu nama kuliah susi untuk pemuan itu biasa itu terus sih. Bapak kuliah ya, yang mana pemuan enak minta lama kuliah. Iya Pak Pendeta, saya sudah bicara sama tante, nanti kita kasih kuliah, kalau perlu sampai S3 itu pelaut keluar S3-nya. Oh gitu, iya nanti Pendeta Alfred yang bayar uang kuliahnya. Hukum oh, indar kasih puan aku nah. Tapi waktu berjalan, anak itu kuliah, selesai kuliah pelaut. Saya ingat 2 tahun pertama dia di Indonesia, di atas kapal kargo yang bawa peti kemas itu kontainer. Tahun ketiga, saya ingat Om Pendeta ke rumah berdoa, kenapa? Saya dapat pekerjaan di Timur Tengah, di atas kapal tanker. Dia pergi waktu itu tahun ketiga. Hampir sekali setahun saja dia pulang, jarang sekali saya ketemu. Yang saya tahu dia ada di kapal tanker yang bawa minyak. Yang saya tahu tiap bulan dia titip persembahan lewat ibunya ke gereja. Kalau lihat jumlah persembahannya saya tahu secara material ini sangat diberkati. Tapi pengalaman yang saya mau cerita adalah tidak pernah saya lupa 25 Desember hari Natal. Hari Natal atau mengkalon ada meyoto. Kutiro, mana ini tuh baru main gue. Hindau tuh deh. Anggota jemaat baru raka, anggota lama ke mobil baru. Ternyata anggota lama mobil baru sama mama anak mengkalon main. Ibunya turun dari atas, saya langsung pergi salam. Saya bilang tante, selamat Natal. Hadiah Natal raka jome om teh. Wah Pak Pendeta, gue bisa belum ya? Pak Pendeta deh.
Perangile, kenapa tante? Tanya saya nom teh, tanya waktu om nalian nanti. Tak abang saya om bulan teh, hukum pasangan. Nah gua saya kena soal teh, jangan nalian dari kau tuh tipiat yang si bandel itu. Wah, coba bayangkan saudara. Anak yang dulu paling membuat ibunya malu, sekarang jadi anak yang paling memberkati. Anak yang dulu selalu membuat ibunya menangis, sekarang jadi anak yang paling membahagiakan ibunya. Anak yang dulu selalu membuat ibunya kecewa, sekarang jadi anak yang paling memberkati. Tiap kali ketemu Pak Alfred, lihat tante, Pak Pendeta lihat arloji gue, iya lihat dia. Pak Pendeta tahu, iya saya tahu, dibeli di Arab tuh. Oh Pak Pendeta tahu, aku pempit mau cerita. Saudara-saudara, saya coba bayangkan ya, pasti bukan arlojinya yang mau dicerita, tapi yang dia mau cerita adalah hebatnya pemeliharaan Tuhan itu. Yang saya mau katakan saudara-saudara, kalau sang ibu kemarin berhenti untuk percaya bahwa Tuhan bisa mengubah anaknya, mau jadi apa dia? Tapi sang ibu percaya, dia kenal Tuhan dengan baik, dia punya pengakuan yang sungguh, dan atas pengenalan akan dibangun keluarga Allah, gereja Tuhan, dan alam maut sekalipun tidak akan kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang paling penting kita ingat ketika bait suci dibangun adalah pengenalan kita tentang Tuhan. Jadi kalau kemarin sebelum penghabisan mungkin waktu sang pulau siap PKB mana sama gereja, PKB ketuanya sebulan kecil lah. Pasien detek pasti mudah detek lah, udah tau. Tenda Toraja Utara soal mana Natal PKB, nah lalu udah PWGT aja, bagian apa teh? Natal PKB, PWGT deketin Natal. Yang paling penting ketika rumah Tuhan selesai, Bapak Ibu sekalian, saya pikir yang paling penting adalah pengenalan kita tentang Tuhan. Kalau ditiru main atau saya sengaja cerita fakta saja, ya, bait suci yang mahal sekali dibangun itu bisa hilang, tidak berbekas. Bisa hilang tak berbekas. Yang akan terus kokoh berdiri adalah jemaat yang betul-betul bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik. Kita berharap rumah ini tiap hari semakin penuh dengan puji-pujian. Orang rindu untuk datang berdoa di gereja. Orang rindu untuk aktivitas di gereja. Sayang juga kalau gereja dibangun hari mingguan, nih tahu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya pribadi ya datang di Jamat Rantepo anggota gereja tua di sana. Saya pribadi dan tapi jarang-jarang itu sama dipakai mau CCTV jadi. Tapi dulu sering sekali sebelum ada CCTV saya suka sekali masuk berdoa di dalam gereja secara pribadi. Saya senang sekali duduk di depan di dalam rumah Tuhan pribadi sendiri. Saya tahu. Saya kadang lihat gedung gereja kalau dibangun megah hanya kepake hari Minggu, sedih juga sebenarnya. Padahal kita mau rumah Tuhan itu betul-betul tempat jadi kita bertumbuh. Seluruh kegiatan jemaat ada di sana. Anak-anak boleh datang di luar hari Minggu. Kegiatan semakin luar biasa ya. Sekali lagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Yang akan membuat jemaat itu kokoh berdiri ke depan, bukan yang lain. Tapi pada yang membuat kita berdiri kokoh ke depan adalah pengakuan kita tentang siapa Tuhan. Di atas pengakuan kita, gereja Tuhan akan dibangun dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati seluruh jemaat. Kita hidup dengan penuh rasa syukur dan sukacita, dan kita berdoa bersama. Rumah Tuhan ini menjadi tempat anak-anak kita diberkati Tuhan. Rumah Tuhan menjadi tempat di mana kita menikmati pertumbuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan bertumbuh mengenalnya lebih dalam lagi. Tuhan menolong, memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mampukan kami melihat kasih-Mu, mampukan kami melihat anugerah-Mu dalam peristiwa indah hari ini. Mampukan kami semakin mencintai dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebab kami tahu hanya dalam pengakuan pengenalan yang sungguh tentang siapa Engkau Tuhan, kami bisa semakin kokoh berdiri menatap jauh ke depan dengan penuh pengharapan.
Ini kami, ini anak-anakmu ya Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dikuduskan kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan satu persembahan pujian dari PKB GT untuk Tokesan. Silakan. Anugerah
Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam penghabisan rumah Tuhan dan gereja ini. Kita betul-betul bersyukur rumah Tuhan ini boleh selesai dengan baik. Ada banyak pihak yang Tuhan pakai untuk membangun gerejanya, dan kita betul-betul bersyukur hari ini kita boleh tiba pada penghabisan rumah Tuhan ini. Saya mengajak semua rekan-rekan pendeta nanti untuk maju ke depan gereja, untuk nanti bersama-sama kita mengulurkan tangan, dan saya mengundang seluruh jemaat kita mulai bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Bendan Maelon. Bendan salah. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, segenap jemaat kita sungguh bersyukur hari ini rumah Tuhan ini boleh selesai dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Rumah Tuhan ini sungguh menjadi tempat setiap anak cucu kita diberkati Tuhan. Rumah ini menjadi tempat setiap ayah dan ibu, setiap keluarga datang berteduh di hadapan Tuhan, membawa setiap harapan dan doanya kepada Tuhan. Rumah ini menjadi tempat kita bersekutu, membangun persaudaraan sebagai keluarga Allah yang saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya mengundang semua rekan-rekan pendeta untuk bersama-sama mengangkat tangan, mengangkat tangan dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Gedung gereja Jemaat Balalo ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Batu penjuru gereja.
Ya, sekarang penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja kepada Bapak disilakan. Atas pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Gedung Gereja Toraja Jemaat Balalo Klasis Sangalak Selatan ditabiskan pada tanggal 17 Maret 2022. Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pendeta Dr. Alfred Y. Anggui. Ya, selanjutnya pembukaan selubung papan nama Gereja Toraja Jemaat Balalo yang akan dibuka oleh Bapak Sekretaris Wilayah 3 Makale. Bukan pengambil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara resmi Gedung Gereja Toraja Jemaat Balalo Klasis Sangalak Selatan telah ditabiskan, dan salah satu kelengkapan gedung gereja adalah alamat nama lewat papan nama. Saya akan membuka tepuk tangan untuk kita sekalian. Ya, selanjutnya pengguntingan pita yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Sekjam. Kepada Bapak disilakan. Dengan nama Tuhan, dengan nama Yesus Kristus, dengan nama Roh Kudus. Hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022, tepat jam 12:05 sesuai jam saya. Dengan hormat saya akan persilakan menggunting pita sebagai tanda peresmian gedung gereja Balalo. Selanjutnya pembukaan gedung gereja yang dibuka oleh Badan Pekerja Klasis Sangalak Selatan. Dengan penuh sukacita dan dengan bersyukur Tepuk tangan untuk kita sekalian. Langkah indah bagiku, ya Tuhan kediamanmu, dekat rumahku kau berkati, rindu
Silakan satu persembahan pujian solo dari Majelis Gereja. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kombongan masalah na puang nalambi atuna latanay usorong itu jona kurian sumangata ulen do ipundi apa tontong tu kadang na puang matua lamai sura apa pudian 190 angka 10 pitu selako angka 10 kasera kadang na puang matua susite laku penombantu pemala apa pudian mati angku miongli usaha sangan na puang laum palesto anak mintu pangalonangku lako puang dio olona mintu taunna lantarampa kepaduan na puang ilantang na pangarante manikmi Yerusalem. Haleluya, amin. May kami anta makure sumanga ta penanian itu pelengkap kiru jemaat 216 angka misa salako angka talu berlimpah suta cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Di
sekolah minggu jemaat Balalo.